Kembali lagi di channel kita, channel podcast santai tapi bermakna. Ya, kemarin kita bahas terkait UTS kita Liga 3 Muhammadiyah. Dan sekarang baru lagi tapi dengan referensi yang beda. Kita sekarang lagi UAS, ada tugas UAS. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu kan. Oh iya, tonton dulu. Tapi sebelumnya perkenalkan lagi, saya Nuzul Mola dengan NIM 2023 1111312. Saya Nopal Jayanto dengan NIM 2023 1111309. Saya Rizky Maulana dengan NIM 2023 11113. Oke, jadi kita udah perkenalan. Langsung aja ya, sikat. Oke. Pertama nih kita berbicara terkait latar belakang dan karakter gerakan Muhammadiyah. Berbicara terkait latar belakang karakter Muhammadiyah, poin pertama yang bisa kita bahas adalah terkait latar belakang pendirian Muhammadiyah. Ini penting untuk dibahas. Ya, kelahiran Pusaka Muhammadiyah merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang lahir dari pergulatan realitas sosial keagamaan dan dinamisme. Jadi organisasi ini dicetus atau digagas langsung oleh energi yang ada dengan nama kecilnya Majalis, yaitu secara resmi yang berdiri pada tanggal 18 November 1912, lebih tepatnya di tahun 2000. Dan berdirinya Muhammadiyah ini dilatar belakangi oleh serangan faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Ya mungkin ya ini ya, sambil lalu teman-teman bisa menyampaikan faktor eksternal dan internal. Mungkin saya melihat dari sisi internal dulu ya. Internal, oke. Ya. Di mana faktor internal ini kondisi umat Islam saat ini sangat memprihatinkan. Kehidupan beragama yang sedang menyimpang dengan merajalela praktik tahayyul, bid'ah dan sholat, lalu dengan PBB. Secara sosial, masyarakat Indonesia berada dalam kondisi miskin, bodoh, dan mundur. Kondisi ini diperparah oleh sistem dan lembaga pendidikan Islam yang sudah kuno dan bersifat tradisional. Yang adalah secara pribadi juga merasakan adanya ketidakadilan dan keburukan yang dialami umat Islam di kauman yang tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak. Dasar itu. Sementara itu, mungkin dari Mas Nopal, faktor eksternalnya. Jadi kan disebutkan bahwa faktor eksternal itu juga masyarakat Islam juga dulu yang dalam kondisi miskin, bodoh dan mundur, kalau kita terus juga kehidupan beragama itu dianggap menyimpang seperti tahayyul, bid'ah, dan keberadaan, dan juga masyarakat muslim kan tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yang lain. Ya, di faktor eksternalnya itu yang menjadi pendorong kuat yang Mandala yang pertama itu karena ada kolonialisme Belanda. Dari kolonialisme Belanda ini juga ada kristenisasi. Oh itu benar. Jadi ini juga memicu kesadaran Indonesia untuk membendung pengaruh tersebut. Nah selain itu beliau juga terinspirasi oleh ide-ide perubahan luar dari pemikir tengah seperti Muhammad Abduh, terus Jamaluddin Al-Ahwal, terus Rasul Hidayat. Dengan demikian, Muhammadiyah itu harapannya lahir sebagai istihad untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan umat melalui semangat kemudian dan juga perubahan luar. Jadi itu saja yang menjadi faktor eksternal. Ya, selanjutnya kita bahas terkait karakter gerakan dakwah Muhammadiyah.
Jadi karakter dakwah Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah Muhammadiyah memiliki beberapa karakter yang menjadi identitasnya. Nah, pertama, Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang berwatak tasdid, lebih pemurnian. Terus ada tajrid ya, yang diinginkan dalam upaya membersihkan akidah dan ibadah. Ya, ada tasdid dan Ada tajrid dan tasdid, ada dua. Tajrid pemurnian, yaitu yang sudah disampaikan sebelumnya terkait apa tadi, TGC ya, TGC tahyul dan syurokat. Contohnya ini berbagai praktik yang diajarkan itu tahyul dan syurokat. Misalnya biasanya orang-orang sekarang masih percaya terhadap pimpinan sesajen, karena itu bukan Ayo, termasuk lanjut. termasuk kita apa ya, mengadakan yang tidak diajarkan nanti. Menyimpang ajaran berarti ya. Itu intinya ya yang kita itu ya misal kayak tadi saja juga kemudian kan nggak ada dari situ. Sementara itu watak tasdid pembaruan, tadi pemurnian, sekarang pembaruan. Pembaruan diaplikasikan dalam bidang muamalah duniawi, di mana Muhammadiyah senantiasa melakukan modernisasi dan inovasi untuk menjawab tantangan zaman. Ya kita lihat saja dari tadi di belakang sekarang Muhammadiyah sudah apa ya, memproduksi apa aja. Sekarang yang viral udah memproduksi laptop. Banyak ya. Iya. Sekarang ada yang lebih viral lagi. Itu terkait kalender global sudah global untuk menyatukan semua manusia. Keren. Keren ya, sudah berkembang ya. Itu pertama terkait gerakan dakwah. Kedua terkait gerakan sosial yang akan disampaikan oleh gerakan sosial Muhammadiyah ini itu dikenal dengan sebutan teologi al-makmur. Nah, Jadi karakter ini itu terinspirasi dari tafsiran Kehiliyah Mudara terhadap surat al-makmur yang mengajarkan bahwa kesalahan ritual harus diimbangi dengan aksi kepedulian sosial yang tegas atau yang nyata. Nah, pemahaman ini mendorong Muhammadiyah untuk mendirikan berbagai amal usaha seperti menolong kesengsaraan umum atau disebut PKO, lalu panti asuhan dan lembaga sosial lainnya untuk melayani kaum miskin dan kelompok yang terkemuka. Jadi tidak hanya sebagai pemurnian dan pembaharuan, ya, memberi tidak memberi gerakan sosial yang peduli dengan masyarakat kita. Untuk yang ketiga mungkin Mas Andi bisa menjelaskan maksudnya. Silakan Mas Andi. Untuk yang gerakan pendidikan ya. Pendidikan telah menjadi pilar utama perjuangan Muhammadiyah untuk menyebarkan ajaran Islam dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya berdirinya gerakan pendidikan ini untuk membentuk manusia muslim yang beriman, berilmu luas dan berakhlak mulia, atau yang sering disebut itu sebagai ulama intelektual. Karakter pendidikan dikirikan pada modernisasi sistem tradisional dengan mengintegrasikan kurikulum ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu dari gerakan pendidikan. selanjutnya kita akan bahas terkait matan keyakinan dan cita-cita. Ya, pertama dari latar belakang dirumuskannya NKCHR. Jadi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu
dirumuskan dan ditetapkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1968. Latar belakang utama perumusannya adalah respon dan keprihatinan para pimpinan serta pakar Muhammadiyah terhadap situasi zaman Orde Baru. Pada masa itu, Indonesia ini mengalami keterbukaan yang lebar terhadap dunia luar, yang membawa masuk berbagai konsep seperti tadi internalisasi, terus modernisasi dan sekularisasi. Untuk menghadapi tantangan ideologis tersebut, Muhammadiyah memandang perlu untuk merumuskan landasan dan pandangan alternatif yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang kemudian tertuang dalam berbagai ayat. Dan para pemimpin ya kan, Sekularisasi, sekularisasi. ngomongin aja. Mau isi pokok NKTH atau cita-cita hidup Muhammadiyah itu tertuang dalam 5 butir yang dapat dikelompokkan menjadi bagian utama yang menggambarkan pandangan ideologis, paham agama, serta hukum dan agama. Ini kan ada 3 poin. Mungkin saya menjelaskan yang 1 poin aja. Nanti kalian bisa jelasin ya yang banyak. Saya ini akan menjelaskan yang pandangan ideologis Muhammadiyah. Di pandangan ideologis Muhammadiyah ini menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan tadi kan sudah disinggung sama itu tantangannya. Ya, tajrid dan tajrid. Ya. Yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnahnya. Muhammadiyah juga meyakini bahwa Islam adalah agama Allah yang diwakilkan kepada seluruh rasulnya dari Adam hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah dan rahmat yang menjamin kesejahteraan Indonesia di dunia dan akhirat. Terus yang kedua, ini saya bisa dulu ya. Ya, Ada paham agama dalam Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu mendasarkan pengamalan Islam itu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, istihad itu termasuk di dalamnya kias atau dipandang sebagai hal yang mutlak diperlukan untuk memahami ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi gerakannya itu bekerja untuk melaksanakan ajaran Islam yang mencakup bidang akidah, akhlak dan ibadah, muamalah duniawi. Tadi kan sudah pandangan dari Muhammadiyah itu udah paham agama dan Muhammadiyah itu udah kan Fungsi dan misi. Iya. Fungsi dan misi gerakannya. Dalam menjalankan fungsinya, Muhammadiyah itu bekerja untuk menegakkan akidah Islam yang murni dari kemusyrikatan atau kemusyrikan. Selain kemusyrikan juga ada bid'ah dan terakhir ada khurafat. Bid'ah akhlak tujuannya adalah tegakkan nilai-nilai mulia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ya Rasulullah sendiri tanpa tambahan dan perubahan. Tujuannya adalah tegakkan nilai-nilai mulia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di bidang ibadah gerakannya memastikan pelaksanaan ibadah sebagai tuntunan Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan. Dalam kehidupan berbangsa, Muhammadiyah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai gerakan yang adil makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau istilahnya ya, istilah kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke,
selanjutnya ini pembahasan gerakan ekonomi Muhammadiyah, peran mobil dan pertama. Oh, Jadi yang pertama itu adalah sejauh mana peran gerakan ekonomi Muhammadiyah dan jadi gerakan ekonomi dalam Muhammadiyah itu memiliki peran yang strategis. Sejak awal pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sambil berdakwah. Dan menyadari bahwa kekuatan ekonomi adalah penopang utama dalam perjuangan dalam menegakkan agenda. Nah, peran gerakan ekonomi Muhammadiyah antara lain adalah memberdayakan anggota di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik mereka, terus mengembangkan wadah koperasi bagi anggota, serta mengembangkan amal usaha milik persyarikatan. Juga hal itu mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi. Oke. Nah, pada intinya gerakan ini itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang merupakan salah satu program perjuangan. Selanjutnya ini adalah penelitian dan undangan gerakan ekonomi Muhammadiyah. Gerakan ekonomi Muhammadiyah dikembangkan melalui 3 jalur. 3 jalur. Iya. Apa saja? Yang pertama itu mengembangkan asal usaha milik perserikatan, mendirikan wadah koperasi, dan memberdayakan usaha milik anggota acara perorangan. Selain itu juga Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendesakan baik secara internal dengan melibatkan seluruh jaringan anggota dan pengurusnya, maupun secara eksternal melalui relasi yang dimiliki dengan dunia luar. Di dalam gerakan ekonomi Muhammadiyah ini ada gerakan ekonomi secara internal dan secara Eksternal juga. dua, tapi dikembangkan oleh 3 jalur. Oke. Ya, tantangannya belum. Mungkin bisa dijelaskan sama si Ibu. Oh ya, namanya ada. Ya. Ada beberapa tantangan terkait gerakan ekonomi yang direalisasikan oleh Muhammadiyah. Tantangan pertama ini banyaknya kader yang lebih berperan sebagai penganjur atau ahli retorika. Ya, bukan sebagai pelaku bisnis yang handal. Terus masih adanya standar ganda terkait kepastian hukum mengenai batas-batas keuntungan dalam transaksi ekonomi. Juga kerjasama atau kerjasama antara warga dan amal usaha perserikatan belum terjalin secara maksimal. Terus tantangan selanjutnya itu terkait fokus pimpinan yang belum maksimal dalam tata implementasi, yaitu informasi kebijakan ekonomi yang telah diputuskan. Dan terakhir itu terkait etos kerja, itu penting. Etos kerja sebagian warga yang belum mencerminkan nilai-nilai yang dicontohkan oleh dirinya, yaitu kebenaran. Akan pemberdayaan wanita. Ada apa? Setara gender. Ini jadi sering mempertanyakan ya. Organisasi Islam pertama kali yang melakukan upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah Muhammadiyah. Oke. Jadi bagaimana sih cara Kiai Ahmad Dahlan untuk apa ya, memberdayakan perempuan? Mungkin silakan dari kalau menjelaskan dulu. Itu Mas Andi kayaknya udah mau gitu. Kayaknya udah banyak gitu pikirannya. Iya. Silakan. Waduh. Bagaimana ya cara kayak Nah, Kiai yang ada merupakan salah satu pelopor utama pemberdayaan perempuan di Indonesia. Di negara kita ini, Indonesia, iya. di mana cara yang bertempuh
dianggap radikal dan revolusioner, ada namanya, ada waktu itu, ada kontra kan, ada waktu itu. Beliau sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat dan memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Oleh karena itu, beliau menyuruh agar perempuan juga harus bersekolah selayaknya kaum laki-laki. Oke. Kiai Madana ini nggak berjuang sendiri, tapi dibantu juga oleh istrinya, istri beliau. Siapa istrinya? Nyai Walida. Kiai Ahmad Dahlan menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu dan melakukan aktif sosial di luar rumah. Beliau mendirikan kelompok pengajian wanita bernama Sopo Tresno. Nama pengajian ini Sopo Tresno. Siapa yang cinta? Iya. Tapi sekarang itu berkembang juga pengajian perempuan itu, Muhammadiyah itu namanya Aisyah. Ya. Dan kemudian memfasilitasi berdirinya organisasi Aisyah. Ada tanggal 19 Mei 1917 sebagai wadah formal bagi perjuangan kaum perempuan Muhammadiyah. Beliau secara langsung memberikan bimbingan jiwa keagamaan kepada Aisyah dan berpesan agar urusan domestik tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya terkait pandangan Muhammadiyah tentang kesetaraan gender. Ini perlu dibahas karena Muhammadiyah juga berperan penting di situ. Oke, Muhammadiyah ini melalui gerakan Aisyah tadi itu memiliki pandangan bahwa kesetaraan gender adalah bagian penting dari cita-cita mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Ya, pandangan ini juga didasari oleh ajaran Islam yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Ya, keduanya juga sama-sama memikul kewajiban ya, baik kewajiban untuk mendapat hak, terus juga perbedaan gender ini diyakini tidak boleh menjadi penyebab akhirnya ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi atau apa ya, penomorduaan. Jadi perempuan tidak boleh dinomorduakan, tidak boleh. Kita harus sama setara, sama-sama bekerja, sama-sama satu cita-cita. Ya, juga tidak boleh pelabelan negatif maupun kekerasan. Mungkin bisa dilanjut ya. Nah, monggo. Bahasan Jadi membahas tentang Aisyah tadi ya. Oke. Komponen perempuan Muhammadiyah. Nah, secara aktif itu merespon isu-isu perempuan seperti yang tadi dijelaskan. apa jelasin apa tadi? Seperti kekerasan dalam rumah tangga. Ada Gak ada kesan Gak ada. Terus siapa info dari mana nih? boleh tuh. Jadi di awal juga tadi kan ngomong kekerasan. Kekerasan kan sama dengan apa? KDRT. Terus Kekerasan rumah tangga ya. iya. Terus kemiskinan dan juga kekerasan perdagangan manusia. Aisyah itu secara organisasi ini juga tertuang dalam program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hasil terutama Jawa Timur. Oh ya. Jadi yang visinya adalah berkembangnya relasi dan budaya yang menghargai perempuan berbasis ajaran Islam yang berkeadilan gender. Oke. Nah, dengan demikian Muhammadiyah itu secara tegas menolak diskriminasi dan terus berjuang untuk kesetaraan dan keadilan gender. Dan mungkin ini adalah topik terakhir ya. Ini mungkin juga sangat seru ya bahas ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana sikap Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Tapi gak bahas tambang kan? Oke. Kayaknya mau Mas Izin dulu nih. Iya, soalnya masih dulu ini pro dalam perpolitikan. Aduh, yang Apalagi politik sama dia ya. Muhammadiyah gak berpolitik secara ini Bu, secara apa ya? Muhammadiyah gak berpolitik secara ini berpartai apa ya? Pragmatis enggak, Iya. tapi secara idealis.
Jadi bedakan juga sama pragmatisme ini. Ya mungkin bisa dijelaskan. Waduh, oke sih. Monggo. Oke, ini aku kerja politik secara Muhammadiyah. Muhammadiyah secara tegas memposisikan dirinya sebagai gerakan keagamaan yang tidak terlihat dalam politik praktis. Ingat itu bro. Jadi jangan samakan nanti, wah dia masuk partai ini, enggak. Ingat ya bro ya, bukan termasuk di politik praktis. Sikap ini ditegaskan dalam hitoh perjuangan Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah juga tidak berdakwah melalui partai politik atau jalan ketatanegaraan, melainkan fokus pada pembentukan masyarakat dari bawah tanpa mempedulikan struktur politik yang berkuasa. Jadi Muhammadiyah itu pro sama masyarakat gitu. Jadi jika masyarakat tidak mau tambang, Muhammadiyah pasti pro sama masyarakat. Jadi tidak berpihak pada tambang. Tapi kan Muhammadiyah mengkaji dulu tuh. Yang dilakukan Muhammadiyah tadi kan sudah disebutkan fokus pada pembentukan masyarakat dari bawah. Ya, mungkin bisa melalui gerakan pendidikan yang sudah dilakukan dari sekolah, kesehatan juga. Nanti ini sejarah sama pikiran saya. Gimana? Jadi kita jika ingin merubah suatu penduduk suatu negara, itu mungkin kita harus memperbaiki dulu dari yang paling bawah dulu, baru kita bisa ke atas. Ya, monggo pesan. Soalnya saya takutnya terlalu terjerumus kemana-mana. Takut masuk ke tambang lagi. Perannya ya. Peran politik yang diambil oleh Muhammadiyah adalah peran pembahasan atau bisa disebut planning politik. Artinya itu Muhammadiyah berfungsi sebagai kekuatan moral yang melakukan dakwah apa ya? Al-Quran dan Ingat. Bikin aku kaget aja. Dalam segala lapangan, suatu politik untuk meluruskan arah perjalanan bangsa Indonesia. Oke, bangsa. Muhammadiyah memandang negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai hasil konsensus nasional atau Dar al-Ahdi dan tempat pembuktian atau kesaksian Dar al-Syahadah. Karena itu, Muhammadiyah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan peraturan negara yang sah. Sebagaimana tercantum dalam salah satu dari 10 sikap keberagaman Muhammadiyah. Itu ada mas ya. Ya, Terus selanjutnya itu ada juga dakwah Muhammadiyah pada masyarakat lintas agama dan seluruh hukum. Gimana? Mas Izul ini biasanya lebih ahli. Bisa kasih pendapat. Tapi bisa jadi kalau gini, karena biasanya seru tuh pikiranku juga seru bro, terjerumus kemana-mana gitu. Kita coba dulu. Mulai ya. ayo. Kayak Jadi begini. dakwah Muhammadiyah itu bersifat inklusif, terbuka dan toleran. Jadi gerakannya itu diarahkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam atau rahmat bagi alam ini. Nah, yang melintasi batas-batas suku, agama dan budaya. Nah, hal ini tuh tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama ada prinsip kerjasama. Nah, salah satu dari 10 sifat kepribadian Muhammadiyah adalah memperbanyak kawan dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah, serta membantu pemerintah bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Selanjutnya ada amal usaha yang terbuka. Iya. Nah, amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah ini seperti lewat lembaga pendidikan, terus usaha rumah sakit, itu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama
suku mana tuh? Apa suku bebas? Suku Madura. Ya. Nah, jadi Muhammadiyah terbuka dan toleransi. Sekarang coba menurut Mas Yusuf, bagaimana sih amal usaha yang terbuka itu? Oke, berarti kita lanjutin dari apa yang kita katakan Mustafa. Kedua, terkait amal usaha yang terbuka. Amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah seperti ribuan lembaga pendidikan, ratusan rumah sakit ya yang kita tahu, bahkan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama dan suku mereka. Terus juga ada jaringan lintas sektor. Muhammadiyah khususnya melalui Asia telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, non pemerintah, dan lembaga internasional untuk sebagai berbagai program sosial. Yang terakhir terkait teologi universal. Landasan gerakan sosialnya itu teologi al-ma'un, memiliki dimensi universal menembus batas-batas jamaah, ormas, dan bahkan agama karena faktornya adalah pada kemanusiaan. Ya mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Panjang lebar, berapa menit kayaknya? Sekitar 30 menit. Soalnya ini pembahasannya ini gimana ya? Lumayan banyak. Lumayan banyak dan juga apa yang untuk dibahas gitu. Ah iya. Oh iya. Itu kan berbahas politik. Bahas seperti FKJ, yang Muhammadiyah, latar belakang. Oke, itu saja. Kami kayaknya pamit deh ya teman-teman ya. Makasih udah nonton. Tapi sebelumnya kami dari program studi pendidikan biologi. Jangan lupa teman-teman daftar ya di pendidikan biologi. Ditunggu ya. Itu sama. Jangan lupa ya. Biologi itu gak cuma bahas terkait apa ya. Intinya seru di biologi. Sering praktikum, bedah hewan, terus anatomi tumbuhan. Kita nanti tahu ya apa struktur daun kayak anatomi. Intinya seru lah di biologi. Banyak sih. Terus juga di biologi ya ada IK ini karena kita di kampus Muhammadiyah. Pastinya nanti yang Muhammadiyah pasti Muhammadiyah banget. Kalau yang Gak mau dia? ya tipis-tipis nah nanti santai. Intinya terfasilitasi beasiswa banyak Rek. Beasiswa banyak, prodi juga banyak selain biologi tapi tak rekom biologi Rek. Paling api wis biologi. Oke? Ada tambahan Mas? Mungkin itu saja. Ada. Oke, pamitan ya. Oh iya, makasih Pak Masud. Jangan lupa nilainya 100 nih. Makasih Pak Masud. Ya udah, kita tutup. Billahi fi sabilillah fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar di UM Surabaya.